Kita manusia, makhluk hidup yang diciptakan dengan otak berkemampuan tinggi dan kemampuan daya penggerak. Dengan akal dan naluri yang dimilikinya, manusia bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi berbagai kebutuhan. Dari sini, lahirlah kegiatan penjelajahan yang juga bisa disebut eksplorasi atau ekspedisi untuk mencari atau melakukan penjelajahan ke suatu tempat yang belum terjamah dengan tujuan menemukan sumber daya alam atau informasi. Bangsa Indonesia sendiri telah melakukan penjelajahan sejak abad ke-6 Masehi yang dimulai dengan penjelajahan laut, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut yang luas. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan melakukan ekspedisi sebagai salah satu agenda untuk mengungkap kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pada tahun 2003, LIPI melakukan ekspedisi ke Pegunungan Muller yang terletak di batas Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. LIPI berhasil menemukan Thismia mullerensis dan isopoda bernama Stenacellus sp. yang merupakan jenis baru dalam daftar kekayaan fauna Indonesia yang tersembunyi di Gua Liang di Tumbang Topus. Setelah melaksanakan ekspedisi Muller, akhir tahun 2005, LIPI melakukan ekspedisi di Pegunungan Foja, Mamberamo, Papua. Ekspedisi ini menemukan kanguru pohon mantel emas, jenis kanguru yang berstatus hampir punah. Lalu penemuan kembali katak langka, yakni katak mata jaring, dan katak enorhina yang hanya ditemukan di Papua Nugini dan Pegunungan Foja. Selanjutnya pada 2006, LIPI melaksanakan ekspedisi di Maros dan Pegunungan Sewu untuk mengungkap keragaman fauna kars dan gua di Indonesia. Tim ekspedisi LIPI berhasil mengidentifikasi sejumlah spesies baru kepiting laba-laba dan jenis ikan buta Bostricus sp. Sedangkan di Pegunungan Sewu, LIPI menemukan spesies baru ikan air tawar endemik yang nyaris punah, yakni ikan wader gua atau Puntius microb. 2007 menjadi tahun pertama bagi LIPI melaksanakan ekspedisi Widya Nusantara atau EWIN di Pulau Waigeo, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. EWIN memiliki tujuan untuk mengungkap data dan informasi ilmiah kawasan laut, pantai, dan pulau-pulau bernilai strategis yang belum dieksplorasi atau sangat minim informasi. Sejak pertama kali dilaksanakan di Pulau Waigeo, kini telah terhitung 9 kali pelaksanaan EWIN di berbagai kawasan di Indonesia, yakni Kepulauan Sangihe Talaut di Sulawesi, Kepulauan Leti di Maluku, perairan Kepulauan Natuna, Selat Makassar, Enggano, dan Sumba. Berkat EWIN, berhasil ditemukan beberapa jenis flora seperti Somiria leucophylla dari Pulau Waigeo yang memiliki potensi ekonomi. Dari kelompok mamalia di Enggano ditemukan jenis baru kelelawar, yaitu spesies codot krawar dan kelelawar gua, serta ikan jenis baru Stiphodon sp. EWIN Gunung Gandang Dewata tahun 2016 ditemukan tikus lewa-lewa yang belum memiliki nama latin. Di Tambrau ditemukan anggrek jenis baru atau Trichotosia gabriela semiana. Sedangkan di Sumba ditemukan ayam hutan hijau endemis Sumba atau Gallus varius, jenis tikus ratus sp, dan jenis lalat buah Drosophila sp. Tak hanya penemuan flora dan fauna, EWIN juga menemukan pola arus serta kondisi mikrobiologis maupun kualitas perairan di kawasan pelaksanaan EWIN. Selain itu, LIPI juga melaksanakan beragam ekspedisi seperti ekspedisi di Gunung Ciremai, Jawa Barat. Dari ekspedisi ini, LIPI menemukan jenis spesies katak yang hanya ada di Pulau Jawa, yaitu katak jenis Huia masoni dan Microhyla catina. Pada 2010, ekspedisi Laut Natuna dan perairan Kalimantan Selatan berhasil menemukan fakta bahwa kualitas hasil laut di sekitar Laut Natuna menurun drastis akibat maraknya kegiatan pencurian ikan oleh nelayan asing. Sementara hasil ekspedisi di perairan Kalimantan Selatan, LIPI menemukan Sungai Purba yang menyambung dengan Sungai Barito dan Martapura
serta arus air tawar di bawah laut yang bisa mendeteksi datangnya El Nino dan La Nina di Indonesia. Tahun 2011, LIPI melaksanakan ekspedisi di perairan La Malera yang berhasil menemukan spesies terbatas ikan karang yang hanya hidup di perairan Indonesia dan Filipina, yaitu Siri ailabrus flavidorsalis dan Cyprinocerites polyactis. Pada 2012, LIPI melakukan ekspedisi di Pegunungan Mekongga, Sulawesi Tenggara bersama tim University of California yang berhasil menemukan spesies baru serangga. Di tahun 2014, LIPI melaksanakan ekspedisi di kawasan Lengguru, Kaimana, Papua Barat, yang berhasil menemukan burung bowerbird, seekor burung yang dianggap paling bersih di dunia. Tahun 2015, LIPI mengadakan beberapa ekspedisi yang diawali dengan ekspedisi Tambora yang dilaksanakan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Beberapa spesies baru ditemukan oleh para peneliti, seperti spesies baru cicak, kupu-kupu malam, serangga Calasemeti, dan Opiliones. Ekspedisi ditutup dengan ekspedisi Sabang untuk meneliti semburan gas dan uap air di bawah laut perairan Sabang. Pada 2016, LIPI melakukan kolaborasi ekspedisi dengan Perancis dan Singapura bertajuk Mirage One. Di tahun 2017, LIPI terlibat dalam ekspedisi Prima, sebuah ekspedisi kerjasama dengan BMKG dan Badan Kelautan Amerika Serikat yang berfokus pada penelitian pola patahan di dasar perairan Indonesia. Di tahun yang sama, LIPI juga terlibat dalam ekspedisi NKRI Koridor Papua bagian selatan. Pada akhir 2017, LIPI melaksanakan Mirage 2 yang berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana gempa bumi besar terjadi di kerak samudra dengan memanfaatkan teknologi dan fasilitas penelitian mutakhir. Tahun 2018, LIPI berkolaborasi dengan Singapura melakukan penelitian di Laut Dalam Selatan Jawa yang kemudian berhasil menemukan temuan baru seperti bintang laut bunga daisy, teripang berenang, dan isopoda atau kecoa raksasa berukuran 30 cm yang merupakan jenis baru krustasea atau udang-udangan atau Bathynomus. Di tahun yang sama, LIPI mengadakan ekspedisi Nusa Manggala yang menemukan potensi alam di 8 pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Ekspedisi ini menemukan atol, yaitu karang di laut yang berbentuk melingkar seperti cincin di Pulau Bras dan Vanildo yang menjadi habitat unik bagi beragam biota laut seperti karang hias Loboviaa dan Sinarina lacrimalis. Bahkan, 7 jenis kerang kima yang ada di Indonesia dapat ditemukan di kepulauan ini. Pada tahun 2019, LIPI melaksanakan ekspedisi Destana Tsunami yang berhasil menemukan laju pergeseran sesar Sumatera yang berubah dari 6 mm menjadi 10 mm per tahun. Setelah Destana, pada tahun yang sama dilanjutkan dengan ekspedisi LIPI yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Semarang, dan 2 universitas dari Jepang yang berhasil menemukan spesies baru katak tanduk Kalimantan atau Megophris kalimantanensis. Kemudian, akhir 2019 dilaksanakan Triumph, ekspedisi yang bekerja sama dengan Amerika dan Tiongkok di perairan selatan Jawa, Selat Bali, dan Selat Makassar di akhir tahun 2019 yang menghasilkan penelitian tentang biota laut dan data sampah plastik. Temuan ekspedisi LIPI diharapkan menjadi ilmu pengetahuan yang tidak hanya bermanfaat untuk mendorong inovasi dalam peningkatan daya saing bangsa, tetapi juga menjadi usaha untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Tentunya hal ini tetap memerlukan perhatian dan dorongan dari pemerintah serta kerjasama segenap bangsa Indonesia, agar kekayaan alam Indonesia tak hanya dongeng bagi anak cucu kita di masa yang akan datang.